Oke, ini percobaan yang kesekian karena tadi Aing udah selesai tapi ternyata harus ngulang lagi dari awal karena belum kerekam. Ya wes, delete semua, delete, kita balik lagi dari awal. Yang pertama-tama kita nyalain dulu examnya. Kalau misalkan examnya udah nyala, stop. Udah start nih. Masuk ke localhost di website. Kita masuk ke localhost PHP My Admin. Di sini kita bikin database baru. Nama database-nya sesuaiin aja sama website kalian biar mudah. Kalau di sini aku kasih nama database-nya kuku aja atau kepikiran kuku. Create. Udah gitu ada database kuku. Name-nya tuh nama tabel nih. Nama tabelnya tuh di sini biar mudah kan mau login otomatis login tuh pakai user berarti tabelnya user aja. Nah tabel di sini jumlahnya disesuaikan sama yang kemarin rancangan kalian gitu. Kalau buat tambah data mungkin ada buku kali ya, buku aja sih. Kalau gitu go di sini ada 4 kolom. Nah kolom yang pertama aku kasih ID user. Kolom yang kedua aku kasih nama username. Kolom yang ketiga aku kasih nama password. Kolom yang keempat aku kasih nama aja. Jadi nama dia siapa? Nama kamu siapa? Tulisnya. Nah buat tipe datanya di sini pakai varchar aja. Varchar tuh kayak variabel karakter supaya bisa nampung huruf dan angka. Nah di sini kalau int tuh khusus buat angka aja. Length value-nya dikosongin aja. Karena nanti kita pakai auto increment. Nah buat yang username kita pakai 255 aja, pakai maksimal. 255 jumlah katanya maksimal gitu loh. Intinya 255. Yang masalah tulis. Nah, yang ID user kita klik AI ini. Terus dia nanti juga auto jadi primary key. AI itu singkatan dari auto increment. Jadi nambah sendiri. Jadi dia otodidak mandiri lah. Oke, nama database udah ada, kuku, tabelnya udah ada, user, kolomnya udah ada 4, ID user, username, password, dan nama. Di sini kita tinggal masukin data ke tabel user. Biar ada isinya kita klik insert. Terus di sini ID usernya kosongin aja value-nya. Username kita kasih nama admin aja. Yang passwordnya juga admin. Terus namanya admin Jaya. Oke ya. Kita klik go. Berhasil. Kita balik ke browse. Terus di sini udah ada nih ID user, admin aja. Oh, tadi padahal nggak ngisi kok tiba-tiba ada angka 1. Nah, itulah fungsi auto increment. Kita coba lagi nih tambahin satu data biar ngebuktiin bahwa dia tuh bertambah sendiri kayak umur. Udah gitu username-nya kita kasih aku pakai huruf kecil aja. Di sini passwordnya juga aku, terus di namanya juga aku. Kita klik go. Berhasil. Kita browser. Terus nah itu kan ID usernya tuh jadi auto 2 karena dia auto increment, auto bertambah. Terus username dan emailnya sesuai dengan itu. Oke, database sudah ada, kita lanjut ke tutorial bikin koneksinya. Di sini bisa copy di Mas Ngoding membuat login dengan PHP dan MySQL. Di sini disuruh buat sebuah file baru dengan nama koneksi.php. Kalau gitu aku ke Sublime. Di sini kita open folder. Kalau kalian udah ada foldernya di exam. Di htdocs ya. Kita balikan lagi dari awal aja. Ini biasanya ada di C exam tuh. Tergantung kalian tadi instalnya di mana. Terus ke htdocs. Terus kalian bikin file baru atau enggak file folder desain web kalian. Di sini aku pakainya yang perpustakaan. Udah gitu aku select folder. Nah, biar di sini ditampilin perpustakaan. Udah gitu di sini tinggal klik new file. Mungkin nanti kalau kalian bakal banyak filenya di sini kayak gini kalau udah ada isinya tuh. Di sini klik new file, save koneksi.php. Kayak gitu save. Terus isi codingnya apa? Aku copyin aja dari sini karena kalau harus ngetik dari awal bakal makan waktu. Aku copy, aku paste di sini. Buat dolar koneksi ini, setiap dolar yang ada di PHP itu artinya buat ngasih tahu bahwa dia tuh variabel. Variabel tuh kayak kotak buat nampung apa yang ada di belakang sama dengan ini. Jadi koneksi ini tuh nampung apa ada yang di belakang sama dengan ini. Nah, MySQL Connect ini tuh buat ngonekin ke database. Localhost itu IP-nya, terus root ini tuh nama user dan ini auto lah.
dan kosong di sini tuh sebenarnya password. Jadi kan database kalian tuh nggak ada passwordnya, nggak ada apa-apa kalau mau akses. Tapi beda lagi kalau misalkan hubungannya udah ke website yang asli. Jadi ini auto giniin aja. Nah yang dirubah tuh yang di sini, yang di keempat. Di situ nama database kalian. Kalau tadi kan aku nama databasenya kuku. Kalau kalian apa, misalkan perpustakaan, ya berarti pakainya perpustakaan. Buat cek connection ini nggak perlu diubah apa-apa karena dia buat nampilin aja sih kalau misalkan koneksinya gagal. Nah udah gitu tak coba cek nih localhostnya udah bener belum. Kita cek localhost. Nama folder kalian apa? Aku sih perpustakaan. Ini perpustakaan. Terus koneksi.php. Nah ini udah bener. Terus kalau misalkan salah nama databasenya, nah ini contoh salah kalau misalkan salah nama database. Warning, MySQL connect unknown database, nggak tahu databasenya yang mana. Kalau gini kan udah bener. Set, nah kosong bener. Udah gitu udah bener, kita lanjut ke tutorial part 2. Nah, gitu tutorial part 2-nya. Di sini yang pertama-tama dia tuh nyuruh kita buat bikin file baru dengan nama index.php. Kalau gitu aku bikin file index.php. Isinya apa? Isinya tuh tampilan login kalian. Nah, di sini aku copyin aja yang dari tutorial. Tinggal copy. Ini udah aku copy semua, terus aku masukin ke sini. Save. Nih, jadi file index aku udah ada isinya. Ini tinggal diikutin aja. Kalau yang ini kita skip dulu. Nah, yang penting tuh di sini, di form sampai form ini. Di form ini kita pakai metodenya post, actionnya tuh ke checklogin.php. Checklogin.php itu sebenarnya belum ada kan filenya tuh. Aku belum punya checklogin.php. Yuk aku buat dulu wes. Kalau gitu kita masuk ke, nah tuh kan disuruh buat sebuah file baru dengan nama checklogin.php. Kalau kayak gitu tak bikin, tak copyin dulu. Copy. Aku bikin file baru checklogin.php. check_login.php. Aku pastiin isi tadi, aku save. Nah, di sini username, name-nya username, name-nya password. Name di sini tuh penting buat nanti data yang di-post tuh berdasarkan name ini. Name di sini. Nah, value type-nya submit. Ini di sini kadang suka ada masalah sih ya, karena nggak ada type submit-nya. Buat tampilan. Nah, tampilannya itu kayak gimana sih? Kita coba cek dulu deh tampilannya. Di sini kita kena index, jadi langsung gini. Nah, ini tampilannya kan. Si input ini tuh name-nya tuh username. Name yang di sini tuh password. Jadi nanti input kalian samain aja name-nya username, name-nya jadi ini password. Aku masuk ke cek login ya buat di sini session start. Ini sebenarnya bisa nggak apa-apa sih nggak dipakai juga. Ini buat ngirim data ke halaman selanjutnya. Yang penting tuh ini include koneksi.php buat manggil si file koneksi kalian. Jadi di sini tuh ada file koneksi kalian. Itu. Nah di sini ada variabel username, ada variabel password. Isinya tuh yang ada di belakang sama dengan kan. Isi dari variabel username itu $_post username. Nah si nama username yang ada di dalam petik ini itu diambil dari name yang ada di input table kalian, input form kalian. Name ini harus sama kayak di cek login ini. Kalau username, kalau di sini password. Jadi kalau misalkan di sini kalian di name yang di inputnya namanya email, otomatis di cek login juga kalian getnya email gitu. Aku pakai username aja biar mudah. Udah gitu, nah ada $data MySQL query. Ini tuh buat ngeksekusi query yang ada di sini. Ngeksekusi itu ngeksekusi. Nggak dimatiin sih, dinyalain. Nah, dolar koneksi itu sebenarnya nggak ada kan ya di sini tuh, kita nggak nulis dolar koneksi. Terus dolar koneksi itu diambilnya dari mana? Dolar koneksi itu diambilnya dari file ini koneksi.php. Kalau misalkan kita cek lagi ke koneksi.php, ini ada dolar koneksi yang ngekoneksiin MySQL Connect ke database kita. Nah terus udah connect ke database, di sini ada query SQL, kode di MySQL-nya, kode SQL-nya. Nah select bintang,
Di sini aku langsung menjelasin aja yang query ya. Nah, yang query itu ini data tuh nampung yang query ini, query SQL ini. Kayaknya ngikutin aja buat ini kan format dari sananya, terus dollar koneksi itu diambil dari file koneksi ini, dollar koneksi. Aku langsung aja biar cepet. Di sini ada select bintang from admin where username and password. Ini tuh bawaan dari sananya. Select tuh kayak buat nampilin, kalau nambahin tuh insert, kalau misalkan ngapus itu delete, kalau misalkan ngedit itu update. Nah, nanti kalian bisa belajar langsung ke internet aja buat itunya. Di sini kita nampilin tuh buat ngecek aja nih, ada nggak sih di database kita yang sesuai sama inputannya tuh dari user, sesuai sama yang diinput sama user. Misalkan di sini admin, terus di sini admin. Nah, kan nanti si variabel admin itu tuh, si isian itu tuh ditampung di sini, di username ini, terus masuk ke variabel ini, disimpan di username. Jadi isi username ini tuh sesuai inputan yang ada di sini. Kalau admin ya berarti sini admin. Jadi begitu pula dengan passwordnya. Nah, kalau aku kan ini tuh select bintang from dari tabel mana, tabel admin. Tapi kan aku di sini pakainya tabel user. Kalau misalkan kalian pakai tabel buku ya berarti tabelnya buku. Tapi kalau di sini aku pakainya user ya user aja. Nah, terus where di mana username ini tuh kolom yang ada di sini. Username, password, nama ini, ID user ini kolom. Jadi di mana username ini isinya tuh sama dengan yang diinput sama user. Kalau misalkan input admin berarti isinya tuh admin. Ada nggak sih? Ada, berarti namanya seharusnya berhasil. N, nah fungsi N di sini tuh logika. Jadi kalau di sini benar, di sini benar, ikutin ya. Nanti jelasinnya kalian bisa belajar sendiri terkait logika query ini. Di mana passwordnya tuh sama dengan password. Jadi password ini sesuai sama inputan dari password user. Kalau misalkan user inputnya password admin ya berarti benar. Kurang lebih gitu, kurangnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini user buat loginnya kayak gini. Menghitung jumlah row. Nah, di sini buat ngitung keberhasilannya aja. Kalau misalkan ada nih datanya tuh, data yang dari username itu ada, passwordnya ada, ternyata berhasil, ada satu data yang ditemuin. Misalkan ada admin, oh ternyata ada admin tuh namanya admin Jaya, otomatis dia bakal nginput 1. Di sini itu buat ngecek aja. Jadi kalau misalkan berhasil, si cek ini kan nampung angka 1 nih. 1 lebih dari 0, bener, otomatis bakal masuk ke sini. Tapi kalau misalkan dia nggak ada alias salah, yang inputnya admin username sama passwordnya tuh salah, dia tuh bakal masuk ke else, terus masuk ke balik lagi ke tampilan login. Nah, di sini header tuh buat mindahin tampilan di user. Nah, kalau di sini kan admin index, tapi aku nggak punya ini, jadi aku tampilnya ke home.php aja. Di sini aku coba bikin lagi home.php. Nah, di file home.php ini itu tampilan pertama website kalian. Kalau misalkan udah login, di sini aku kasih H1 aja home. Jadi kalau misalkan dia berhasil, dia bakal masuk ke home. Nah, udah gitu di sini clear location home. Jadi kalau berhasil dia bakal pindah ke home, kalau gagal dia bakal tetap di halaman itu dan dikasih pesan gagal. Kita coba ke tampilannya ada di mana ya, di sini. Nah, di sini. Kita coba admin, passwordnya admin. Login. Enter. Nah, dia masukkan ke home, otomatis artinya dia berhasil. Nah, kalau misalkan gagal, berarti di sini aku klik admin, di sini dia A, otomatis dia bakal ngirim pesan gagal. Nah, pesan ini tuh dikirim dari tampilannya tuh dari ini, yang if ini, if set get pesan gagal, dia tampilin login gagal, username dan password salah. Tapi kalau misalkan berhasil, ya dia bakal lanjut ke halaman home, nggak akan di sini. Kalau admin udah bener nih, kita cek ada data lain nggak? Oh, ini ada aku sama aku coba deh. Aku klik login, berhasil. Gitu sih buat login. Jadi kalau misalkan di tampilan ini, kalian bisa mindahin aja sih si ininya, yang tadi yang form ini ke tampilan login kalian. Yang dipindahinnya apa aja? Si form, method post and action check login ini, sama input type text. Nah, name-nya, yang penting tuh name-nya, name username,
Kalau yang password namanya password. Nah, pakai email ya. Sama ini input type submit value login. Value login itu buat nampilin di sini aja sih, namanya login gitu. Jadi value ini nggak perlu dipentingin. Yang penting tuh di bagian type-nya aja, submit buat ngeklik. Jadi kalau misalnya diklik submit, dia bakal masuk ke cek login.php, ngirim data ke sana, terus dari cek login tuh diterima di sini username, password, terus dicek lagi di sini, masuk ke database, udah gitu ditampilin, terus dipindahin lagi ke halaman home di sini. Gitu buat login, gitu aja paling ya. Oh, aku coba tampilin yang ini login yang aku ya yang lumayan aman. Nah gitu, coba ya. Nah kalau misalkan mau belajar, di sini ada penjelasannya lebih jelas ya daripada yang aku jelasin terkait tadi. Kalian bisa baca-baca. Kasih lumayan komen buat kalian. Login ini aku tuh apa ya? Namanya tuh ada username tuh Tris. Agus, passwordnya tuh 1. Login. Nah, dia bakal pindah ke halaman ini. Gitu kalau berhasil. Di sini kalau misalkan gagal, misalkan passwordnya aku salahin, dia bakalan tetap di halaman ini dan ngasih file kosong. Fungsinya session tadi tuh, misalkan Agus, di sini Agus, kliknya 1, terus login, itu bakal ngasih nama Agus di sini. Itu sih. Session itu kalau misalkan kalian perlu buat nampilin nama di tampilan ini, itu pakai session sih. Kalau misalkan nggak perlu itu buat session. Paling login dulu aja ya. Itu aja. Kalau login udah berhasil ya semoga semangat bisa.